kerjaanku ya ditusuk, disuntik sana sini, diperah. Sini diperah. Berapa? 4 hari lah. 4 hari anakku di ICU minum susu perah. Saya katanya sempat baby blues yang agak parah ya, postpartum mungkin. Ya postpartum ya, tapi aku nggak tahu itu baby blues atau bukan ya. Jadi lebih ke kayak stres berkepanjangan aja. Jadi sebenarnya kan biasanya kita habis lahiran harusnya fokus baby. Ini babynya masih di ICU sama 3 hari. Oke, nggak masalah. Memang harus di sana gitu. Cuman setelah itu sayanya sendiri kayak pasien gitu loh, bukan kayak ibu setelah melahirkan gitu. Harus transfusi. Nah di transfusinya itu sendiri naik lagi darahnya, terus dia mau tambah darah lagi, darah saya harus turun dulu. Ternyata udah dikasih obat juga nggak turun-turun. Itu aneh sih buat saya. Tetap di 160, akhirnya dipaksakan kantong kedua. Tahu nggak? Abis kantong kedua langsung jadi berapa? 220 Mbak. Oh. Mbak aku tuh sekarang aku bisa cerita sambil ketawa. Kalau kemarin Mbak aku bisa nangis bener-bener. Aku gitu. Kayak apa ya? Kayak disiksa tak berkesudahan gitu. Nah, pas di hari kedua itu ditambah malam-malamnya sudah mulai, Bunda sudah ada ASI-nya belum? Ya Tuhan, seharian saya ditusuk sana pakai susi nih, terus lu nanyain susu gimana caranya gue nyusuin gitu kan. Kanan kiri kan gini, nggak bisa. Terus udah gitu infusnya di sini, megang bayi nggak bisa. Akhirnya aku tuh kebantu banget sama yang namanya konselor ASI. Aku sampai ya Tuhan, ada konselor nggak di sini, ada nggak gitu. Kalau di Jakarta kan memang rumah sakitnya ibu dan bayi ya, jadi memang dia sudah ada konselor yang kita nggak minta pun memang abis lahiran pasti konselor datang gitu. Di sini tuh belum terlalu, rumah sakit sini jujur ya belum terlalu sama pentingnya konselor ASI gitu. Padahal sudah ada gitu, di sini udah ada AIMI, sudah ada apa gitu. Saya yang minta sendiri, terus diturunin, boleh Mbak saya datang gitu, datang. Akhirnya dia bantuin memerah susu. Jadi saya adalah pasien yang mirip sapi. Tadi ya, 3 jam, 6 jam diperas. Ini kebayanginnya jangan negatif, tapi bener-bener memang karena saya nggak bisa, tangannya nggak bisa begini kan. Jadi harus begini, sebelah sini lemas. Jadi mau diperasin sama konselornya, dia yang nolongin saya. Manual? Kasih ASI. Benar, terus dia ngajarin suami kan, cuma suami tetap beda, merahnya salah, nggak gitu, salah gitu. Jadi nggak susah ya. Terus juga kan mungkin baru, jadi susunya belum banyak kan, jadi masih apa sih namanya berupa kolestrum gitu kan awal-awalnya kan. Ya udah ada segini, jadi benar-benar yang Mbak datang lagi Mbak minta lagi susu. Itu selama berapa hari di rumah sakit kerjaanku ya ditusuk, disuntik sana sini, diperah. Diperah. Berapa? 4 hari lah. 4 hari anakku di ICU minum susu perah. Perah ibu. Gitu. Jadi di satu sisi memang masih ada rasa kesel, rasa kok gini sih, kok gitu. Terus udah gitu dokter-dokter yang datang tuh fokusnya ke aku gitu, seolah-olah aku nih ya si penyakitan gitu loh. Jadi aku saat itu tuh bener-bener ngerasa apa ya, down banget lah gitu. Itu down banget. Terus ditambah lagi apa ya, sebenarnya 3 hari tuh pulang. 3 hari kan biasa ya, standar ya, udah oke, 3 hari pulang. Sampai di rumah saya sakit, nggak bisa pipis tuh nggak kuat jalan, sampai kaki tuh sakit, badan sakit, semua sakit bener-bener. Terus aduh, gue pasti dibilang drama lagi nih, tapi ini benar-benar sakit. Terus aku mesti ngomong apa ya? Terus akhirnya dibawa pakai ambulans lagi ke rumah sakit. Ini sakit di sini, di perut, saya nggak tahu apa gitu. Dokternya bilang nggak ada apa-apa kok, ini memang ada darah yang belum kering aja, karena kan memang kamu masih ada tekanan darah tinggi, terus trombositnya kurang. Jadi apa ya dia bilang kemarin? Kayak penyembuhan, pengeringan darahnya lama gitulah. Tapi ini sakitnya bukan itu, ini sakitnya kalau pipis aja. Terus
Iya, ya di situ apa gitu, nggak ngerti lah gitu ya. Tapi kalau pup nggak sakit, pipis aja sakit gitu. Sampai saya minta diperiksa urin lah, inilah itu. Dia bilang berapa hari ya saya? 7 hari, 8 hari nggak dapet apa-apa di situ. Malah hampir mau kalau mau saya operasi lagi, dilihat lagi katanya. Mau pingsan lagi aku. Akhirnya suami bilang udah pulang. Dokter bilang, itu karena kamu nggak minum obat anti nyerinya. Dok, saya kan udah pernah sesar. Saya pulang rumah sakit, saya sebisa mungkin nggak minum obat anti nyeri itu. Kenapa ya? Saya merasa sanggup. Dari dulu saya sanggup, saya nggak minum obat gitu, karena takut ada efek ke bayi. Saya nyusuin, saya meminimalisasi penggunaan obat kimia. Iya, jadinya sakit. Ini bukan sakit itu, dalam hati aku ini beda. Akhirnya umur 2 hari, umur kayaknya 1 minggu ya, 1 minggu lebih, 10 hari. Pertama kali si bayi ikut saya ke Singapura cek. Ternyata dikasih obat infeksi saluran kemih. Which is saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ada ISK. Ya udah, kasih obat di sana, bayi ikut, pulang. Alhamdulillah sih ya, lagi recovery sampai sekarang. Gitu. Tapi dengan tidak minum obat. Dokter. Dijelaskan sama dokter penyebabnya apa gitu? Enggak. Saya kurang tahu. Ya saya udah bingung nanyanya, nanti dibelek lagi. Jadi kalau ke dokter ya udah, ini ada infeksi saluran kemih. Kalau nanya sama dokter Singapura, dia nggak tahu kan. Dia hanya cek ini itu udah gitu. Terus dia suruh saya, ya akhirnya recovery-nya akhirnya ke dokter sana aja deh gitu. Maksudnya biar clear gitu kan. Akhirnya kan suami yang nyuruh, udah nurut aja deh, suami suruh ini ya deh gitu. Ya aja. Berarti minum obat atau kan masih menyusui nih? Masih menyusui. Saya waktu itu suami udah marah-marah karena saya nggak nurut kan. Jadi dia suruh saya minum obat darah tinggi yang dari dokter Singapura juga. Udah kan, maunya yang aman dong untuk bayi. Terus saya minum, ternyata sampai sana masih juga di angka 180, masih gitu. Terus dokternya terakhir bilang gini, dok saya udah minum obat, kenapa darahnya masih 180? Oh berarti kamu kurang istirahat. Oke kalau gitu saya nggak usah minum obat, saya istirahat aja ya. Terus dokter nggak bisa ngomong juga, bingung kan, maksudnya gini, lo aja bingung apalagi gue dok gitu. Jadi ya udah, saya cuma berpikir yang namanya preeklamsia itu kan nggak ada penyebabnya ya, belum diketahui penyebabnya. Saya menyimpulkannya sebagai penyakit dari Tuhan gitu buat saya. Terus saya dikasih obat darah, penyakit darah tinggi yang bekas dari preeklamsi ini juga belum sembuh-sembuh. Ya buat saya ini lanjutan dari Tuhan, ya udah. Kalau jadi gitu. Tapi bukan berarti saya tidak berjuang untuk penyembuhan. Saya berjuang, saya pakai obat dari Tuhan juga lah gitu. Kalau misalnya obat kimia kan udah buatan manusia nih, yang which is manusia juga udah bingung nih ngotak-atiknya, karena obat darah tinggi untuk ibu menyusui terbatas gitu kan. Jadi saya pakai infused water, saya pakai tiap pagi minum jus labu, terus apa lagi ya? Malam-malam rintang, jahe, kunyit, serai gitu, rintang setiap bangun tidur. Ya alhamdulillah badan sih fit, tapi kalau misalnya dicek masih di 170, turun 170. Pernah kemarin alhamdulillah 160, terus nanti naik lagi 170. Terus kata orang, ya iyalah lo kan menyusui, nggak tidur ini itu. Ya terus demi sembuh gue harus ngorbanin anak gue gitu. Anak gue nggak bisa diulang kan, ini 4 bulan lagi butuh-butuhnya ASI ibunya. Dan alhamdulillah saya nggak minum obat dokter, ASInya insya Allah sehat gitu. Jadi kenapa enggak saya masih bisa bertahan walaupun darahnya tinggi gitu kan. Ya udah saya jalanin dulu, insya Allah 2 tahun nanti baru lebih eksklusif lagi nyembuhinnya. Kalau sekarang ya saya masih di dalam kondisi maksimalnya gue bisa gini nih gitu. Obatnya gitu. Kembali ke alam ya. Iya, kembali ke alam. Dan kayaknya lebih sukses. Ups.
Ya, maksudnya kadang-kadang itu ya ada pengobatan yang namanya self healing juga kan. Ketika kita percaya sesuatu, nggak tahu kenapa tiba-tiba sembuh aja gitu kan. Saya juga kan sebenarnya dulu memang kuliahnya sebenarnya farmasi. Saya bikin obat juga. Tapi saya sendiri juga nggak mau minum obat. Loh, karena saya tahu orang isinya racun. Terus kalau misalnya tubuh kita sudah terbiasa sama racun, nanti nggak dapet racun nggak enak gitu. Jadi sekarang mau nggak mau, saya membiasakan diri kalau nggak harus mepet sembuhnya cepet banget, mendingan saya nggak minum obat gitu. Kayak contoh nih, saya kan ada kalau nyusuin tuh suka perut keroncongan, sering kena mah gitu kan atau apa gitu. Oh dulu kan aduh dikit-dikit obat mah, dikit-dikit obat. Sekarang rimpang, memang perlu waktu, tapi nanti enak gitu.